Oke, another article. Lo punya emosi itu terombang-ambing dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Berita seneng dari kerjaan, kemudian lo terima message ngebikin I hate you, I don't wanna see you anymore. Set 17,95 juta remaja di Indonesia terkena penyakit gangguan mental. Oke, so riset ini diadain dari UGM, Universitas Gadjah Mada, sama University of Queensland, dan John Hopkins School of Public Health. John Hopkins ini by the way salah satu university terkenal dari Amerika. Lulusan dokter dari John Hopkins tuh kayak Harvard-nya dunia kedokteran lah. Memang di zaman sekarang masalah kejiwaan, mental health, sesuatu yang baru. Tahun 2010 ke atas lah, bahkan mungkin 2005 ke atas baru mulai ada kata-kata gangguan jiwa. Kalau di culture-nya bule, kalau seorang tuh punya psychiatrist, itu dianggap hal yang biasa. Orang konseling tuh hal yang nggak tabu lah. Kalau kita punya dokter untuk ngecek general health kita, kesehatan badan kita, normal. Nah, kalau psychiatrist atau psychologist dianggap untuk masalah mental, which is itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri memang masih tabu ya. Silahkan komen kalau gimana menurut kalian. Angkanya ini makin besar karena beberapa hal. Satu, kasarnya di diagnosanya mungkin udah mulai lebih terarah. Kesehatan mental tuh mulai diakui sebagai sebuah penyakit. Mungkin kalau tahun 70, tahun 80-an tuh nggak ada karena juga mungkin nggak terdiagnosa gitu. Dan kedua, dengan kemajuan teknologi, nih dengan gadget-gadget yang banyak banget, cara kita kerja itu udah beda. Jadi kalau zaman dulu misalnya tahun 70-an, tahun 80-an, everything move slower. Belum ada internet, belum ada email, belum ada handphone. Zaman dulu kalau menelpon orang tuh cuma bisa ke telepon rumah atau telepon kantor. Kalau dia nggak ada, harus titip pesan, orangnya telepon balik lagi. Jadi everything tuh lebih slow. Kalau bisnis pun mau ngirim apa-apa lewat fax machine atau masih lewat surat. Jadi segala sesuatu tuh takes time. Tuntutan kerjaan tuh nggak seintens sekarang. Kalau sekarang apa-apa semua tinggal message. Ada apa-apa semua tinggal email. Dan semua maunya instant. Menurut gua volume kerjaan, volume informasi sehari-hari tuh zaman sekarang dibanding zaman dulu tuh udah beda. Sekarang itu semuanya serba cepat, zaman serba cepat. Jadi lo antara lo lagi happy, antara lo terus sedih, lo terima berita bagus, lo terima berita buruk, itu tuh cepat sekali. Jadi bayangin lo punya emosi itu terombang-ambing dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat gitu. Mungkin pagi hari lo terima berita seneng dari kerjaan, nanti 10 menit kemudian lo terima message dari pacar lo yang ngebikin I hate you, I don't wanna see you anymore, terus 15 menit kemudian lo dimarahin bokap nyokap lo, gitu. Atau terus 1 jam kemudian lo ngelihat social media, ngelihat temen lo mungkin lagi liburan kemana lo ngiri. Jadi bayangin keadaan emosional lo dibombardir terus-menerus di zaman sekarang. Nah, juga belum lagi memang keadaan kultur kita, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu jauh lebih simple. Dulu itu option di dalam hidup itu sedikit. Maksudnya adalah sekolah, lu kuliah, lulus, lu masuk kerja, lu meniti karir. Kalau zaman sekarang pilihan tuh udah banyak banget lah. Lu mau jadi content creator bisa. Lu mau dagang secara online bisa. Lu mau kerja freelance, kerja di Bali bisa. Lu mau kerja di mana aja bisa. Lu mau pindah kemana aja bisa. Jadi itu pilihan di dalam hidup itu tuh udah banyak banget. Pilihan kerjaan, pilihan temen, pilihan pacar. Zaman tuh udah jauh lebih cepat sekali zaman sekarang, dan mungkin kita sebagai manusia akhirnya tuh overwhelmed dengan semua itu. Jadi wajar banget kalau ini dibilang gangguan kejiwaan itu suatu challenge lah. Karena
gimana lu bisa deal dengan semua bombardir itu kalau lu nggak punya mental yang kuat, bener-bener bisa goyang. Atau lu nggak punya filter yang kuat, bener-bener bisa goyang. Makanya, gua pun di zaman sekarang menggunakan jurnal untuk memfilter semua itu. Karena gue beranggapan nggak bisa gue untuk semua komen orang tua lah, temen lah, bos lah, itu ngasih kita opini atau memberikan kita informasi, mereka punya masing-masing punya expectation, nggak bisa lu ladenin semua. Lu harus benar-benar prioritize, lu harus punya organization planning di dalam hidup yang lu mau tuh apa gitu. Karena dengan banyaknya informasi ini, lu bener-bener nggak ada waktu untuk mikir. Lu bener-bener nggak ada waktu untuk stop dan mikir sebenarnya apa yang lu mau. Ini lu direction hidupnya di jalan yang lu mau atau enggak gitu. Secara long term tuh arahnya lu kemana. Makanya dengan journaling itu berusaha put a stop, jadi nggak lewat gadget ya, tapi menggunakan on paper supaya lu bener-bener punya waktu untuk diri lu sendiri, untuk mental health lu, untuk waktu lu mikir, untuk waktu lu nge-review. Semoga ke depan semua sadar bahwa it's normal, it's okay, try to get professional help. Kalau kalau dari gua, try journaling. Oke, gitu dulu. Have a great day everyone.